Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1231. Nada suara wanita ini membuatnya terdengar seperti Jasper dan Tiffany yang akan datang. Kesombongan wanita itu membuat wajah Tiffany memerah karena marah. Namun, sementara gadis lugu ini marah, dia tidak tahu bagaimana membantah pihak lain. Jasper menarik Tiffany di belakangnya dan berkata dengan tenang, "Siapa kamu sampai menyuruh kami pergi?" Jasper benar-benar membuat marah wanita yang kesal ini sekarang. "Apa katamu? Apakah Anda bahkan tahu siapa saya? Beraninya kau berbicara padaku seperti ini? Siapa kamu? Kenapa aku harus tahu siapa kamu?" teriak Jasper, tatapannya dingin. Jasper hari ini bukan lagi pengusaha kecil yang harus berhati-hati saat berurusan dengan semua orang. Pria ini saat ini memegang sejumlah besar sumber daya dan memiliki perusahaan di semua jenis industri besar. Dia mungkin bukan orang yang paling kuat di dunia, tetapi tidak ada seorang pun di industri yang dia geluti yang berani mengabaikan kata-katanya. Jasper bisa melupakan bisnisnya jika dia menuruti keinginan wanita yang baru saja melompat entah dari mana dan membual tanpa alasan. Wanita itu tidak menyangka Jasper begitu berkemauan keras dan kulitnya memucat karena marah. Dia menunjuk Jasper dan berteriak, "Baiklah. Anda ingin menjadi tak tahu malu, ya? Kalau begitu aku akan dengan paksa memindahkanmu. Keamanan. Di mana penjaga keamanan?" Beberapa pekerja berjas yang bertugas menjaga ketertiban di venue tiba dengan teriakan wanita itu. "Apa yang terjadi?" Wanita itu menunjuk Jasper dan Tiffany dan menjawab, "Keduanya ingin melecehkan tamu penting yang diundang ke pemutaran perdana. Apakah kalian berdua tahu siapa yang duduk di mobil di belakangku? Xiaolong, pangeran idola Tera. Buat dia marah dan dia akan memberitahu manajermu. Dia bisa menghancurkan kedua karir kita kapan saja." Kata-kata pria itu menyebabkan ekspresi para pekerja berubah. "Tunjukkan lama." Jasper tertawa. Dia sangat akrab dengan nama itu. Sebuah meme tentang Xiao telah menyebar kemana-mana di kehidupan masa lalunya. Master manajemen waktu. Selebriti tingkat dewa yang berhasil berkencan dengan 3 atau 4 gadis berbeda pada malam yang sama, semua tanpa ketahuan oleh salah satu dari mereka. "Apa maksudmu? Ada apa dengan nada anehmu itu? Nama acara bukanlah sesuatu yang bisa kamu katakan dengan keras, oke?" Wanita itu menatap Jasper dan memarahinya. "Siapa yang kamu tunjukkan?" Jasper bertanya dengan tenang. "Saya manajernya," kata wanita itu dengan angkuh. Kemudian, dia menatap Jasper dari sudut matanya, "Masih belum terlambat untuk takut. Ketenaran dan status pertunjukan bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang seperti Anda." Nya. Percakapan antara manajer dan Jasper tampaknya telah berlangsung terlalu lama, karena jendela kursi belakang mobil yang tidak bergerak segera diturunkan. Meskipun malam gelap, Shaw mengenakan kacamata hitam saat dia bertanya dengan tenang, "Ada apa, Selena?" Wanita itu segera berjalan di depan Shaw dan menunjuk Jasper untuk berkata, "Shaw, saya tidak tahu apakah ini paparazzi atau penggemar mesum, tetapi mereka berdiri di tengah jalan dan mereka menolak untuk pindah." Shaw sepertinya sudah terbiasa dengan perilaku seperti itu saat dia mengeluarkan sebuah foto bertanda tangan dari saku dadanya dan melemparkannya ke kaki Jasper. "Aku tahu kamu hanya ingin foto yang ditandatangani. Ini dia. Sekarang, bergeraklah." Jasper menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat gambar bertanda tangan Shaw di kakinya. Sejauh menyangkut Jasper, karir Shaw sudah berakhir. "Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana?" Selena memekik pada Jasper lagi. "Aku akan mengusirmu jika bukan karena jumlah paparazzi di sini. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi pergilah." Jasper menginjak foto itu dan berkata dengan dingin, "Tidak, kurasa aku tidak akan pergi kemanapun hari ini." Tampilkan sedikit mengernyit juga. Bab 1232.
Dia menatap Selena dengan tidak senang. Lihat tempat itu. Ada terlalu banyak reporter di sini, dan semua orang pasti akan mengatakan bahwa saya bersikap kasar kepada penggemar saya jika ada foto yang diambil. Setelah menegur Selena dengan tidak suka, Shaw tetap duduk di dalam mobil dan tersenyum, meskipun nadanya sedikit kesal ketika dia berkata, "Apa lagi yang kamu inginkan? Apakah Anda hanya akan pergi setelah berfoto dengan saya?" Jasper menggelengkan kepalanya. Selebriti yang disebut ini membuatnya ingin muntah. Pada saat itu, Tiffany melangkah dari samping Jasper. Dia memberitahu Shaw dengan tidak sabar, "Saya dulu sangat menyukai lagu-lagu Anda. Saya pikir Anda berbakti dan mudah didekati selebriti. Siapa yang mengira bahwa Anda sebenarnya seperti ini? Sangat menjijikkan." Ekspresi Shaw menjadi gelap mendengar kata-kata Tiffany. Namun, saat melihat wajah Tiffany yang muda dan cantik, mata Shaw bersinar di balik kacamata hitamnya. "Kau juga penggemarku, gadis cantik." Tiffany menjawab dengan marah, "Kamu mau? Kamu tidak layak menjadi penggemar." Shaw terkekeh dan menjawab, "Jangan katakan itu. Saya pikir kita bisa mengenal satu sama lain sedikit lebih baik. Kamu mau mati?" Kalimat yang tiba-tiba itu mengejutkan Shaw. Bahkan ekspresi Selena membeku di wajahnya. Keduanya menatap Jasper dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka Jasper akan mengatakan hal seperti itu pada saat ini. "Apa yang kamu katakan?" teriak Selena. Ekspresi Shaw juga benar-benar gelap. "Tunggu apa lagi, Selena? Panggil keamanan untuk mengusir pria itu. Aku tidak ingin bertemu dengannya lagi." Selena hendak menginstruksikan para pekerja yang bingung ketika sekelompok orang berlari keluar dari pintu masuk bioskop. Memimpin kelompok itu adalah Stephen dan Presiden Easy Media, Ted Swanson. "Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang, Tuan Lain? Saya akan memastikan untuk mempersiapkannya." Ted memanggil Tuan Lain dari jauh. "Stephen tidak akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan kepadanya bahwa Jasper akan hadir secara langsung." Bagi Stephen, Lain adalah orang sibuk yang tidak punya waktu untuk menghadiri pemutaran perdana filmnya. Bahkan Jasper sendiri hanya memutuskan untuk hadir secara langsung karena Stephen mewakili Harbor City dan memperkenalkan film Harbor ke daratan untuk pertama kalinya. Pria itu baru saja mengirim seorang eksekutif senior jika bukan ini masalahnya. Oleh karena itu, ketika Stephen melihat Jasper di pintu, pria itu terkejut dan dia segera bergegas untuk menyambutnya. "Anda di sini, Tuan Lain." Bahkan Stephen menyapa Jasper dengan sopan. Di belakang mereka berdua ada sekelompok superstar daratan dan Harbor City. Bunga, Williamson, Ms. Barlow, dan selebriti terkenal lainnya mengikuti di belakang Stephen dan Ted saat mereka menyapa Jasper dengan hormat. Ini adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Sebaliknya, kulit Selena dan Shaw pucat. "Siapa yang mengundang pria ini?" Jasper menunjuk Shaw dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jantung Ted dan Stephen berdetak kencang, dan mereka segera menyadari bahwa sesuatu telah terjadi. Sementara Shaw dan Selena linglung. Bayangan yang sangat menakutkan menyelimuti hati mereka. Duo itu merasa mulut mereka mengering saat mereka menatap Jasper, dikelilingi oleh sekelompok selebriti. Hanya, siapa orang ini? Mengapa Presiden Easy Media Ted, yang dicari oleh banyak selebriti dan superstar, menyambut Tuan Lain ini dengan sangat sopan? Mengapa Steve, seorang pria dengan status sangat tinggi di industri hiburan Harbor City, sangat berhati-hati agar tidak menyinggung pria ini? Tentang itu, Ted mengumpulkan keberanian dan mendekati Jasper untuk berbisik, Lain, pria ini adalah Shaw Long dan dia adalah selebritas yang cukup terkenal dari Nawait." Bab 1233. Kami telah menjalin kemitraan dengan industri hiburan Nawait akhir-akhir ini dan pihak lain berharap Shaw dapat menggunakan kesempatan ini untuk memasuki pasar daratan. "Itu sebabnya kami mengundangnya hari ini." Jasper mengangguk.
Industri hiburan Nawait sebagian besar mengikuti gaya Sunrise Pilia dan ada beberapa selebritas yang luar biasa. Namun, selebritas yang dianggap orang biasa sebagai kelas atas dan canggih ini tidak lebih dari sumber pendapatan bagi Jasper. Jika mereka tetap mengantre, maka semua orang akan bersenang-senang. Jika mereka keluar dari barisan, suruh dia pergi, dan beritahu perusahaan hiburan di Nawait bahwa baik Easy Media maupun Advent Entertainment Group tidak akan bermitra dengan orang-orang seperti dia. Kata-kata Jasper adalah daftar hitam informal. Dia telah sepenuhnya melarang show dari kemungkinan memasuki daratan atau industri hiburan Harbor City. Karena status dan sumber daya Jasper di industri hiburan di kedua wilayah ini, pria itu tentu memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Ted tidak berani melawan kata-kata Jasper dan langsung tegang sambil menjawab, "Ya, Pak Lain. Saya akan segera menyampaikan instruksinya." Ted kemudian memelototi Shaw dan Selena, yang masih linglung, dan berteriak, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Mer? Lain? Tersesat sudah." Shaw dan Selena adalah orang-orang yang terus menyuruh Jasper untuk tersesat lebih awal. Namun, sekarang merekalah yang benar-benar harus pergi. Tunggu. Mohon tunggu. Pertunjukannya benar-benar panik sekarang. Dia menyadari bahwa Tuan Lain ini, yang tidak dia kenal, memiliki kekuatan untuk menghancurkan masa depannya di industri hiburan daratan dan kota pelabuhan hanya dengan satu kalimat. Dia langsung memucat karena ketakutan. "Ini semua salah paham, Tuan Lain. Itu semua salah paham. Wanita inilah yang menyemburkan kotoran. Dialah yang membuat kita mendapat masalah. Itu tidak ada hubungannya denganku." Shaw mendorong Selena menjauh dan berlari ke arah Jasper dengan panik. Ekspresi pria itu dipenuhi dengan penyesalan saat dia memohon. Selena, yang telah didorong menjauh, menatap Snow dengan tidak percaya dan berkata dengan gemetar dalam suaranya, "Tunjukkan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?" Selena menjadi gila, seolah-olah dia telah mengalami tekanan yang ekstrim, dan berteriak, "Aku mengundurkan diri dari pekerjaan yang bagus untukmu. Saya mengundurkan diri sehingga saya bisa menjadi manajer Anda secara gratis. Saya mengambil tabungan saya sendiri untuk membuka jalan Anda. Saya meminta maaf atas kesalahan Anda sebelum Anda menjadi terkenal. Anda juga mengatakan bahwa Anda akan menikah dengan saya di masa depan. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini sekarang?" Meski begitu, Shaw sepertinya tidak mendengar ratapan Selena. Sebaliknya, pria itu terus memohon belas kasihan kepada Jasper. "Anda juga mendengarnya, Tuan Lain. Dia yang memikirkan segalanya, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tolong, jika Anda harus mengusir seseorang maka kejar dia, beri saya kesempatan lagi. Tolong. Kamu pria yang hebat tapi aku tidak lebih dari kutu busuk yang tidak penting. Anda tidak perlu tenggelam ke level saya, kan, Tuan Lain. Tolong, aku mohon." Terus terang, jika seseorang hanya fokus pada permintaan Shaw, perilaku pria itu agak menyentuh. Tiffany kecil yang polos akan melupakan betapa sombongnya pria itu sebelumnya dan akan menyerah. Namun, Jasper memandang Shaw dengan dingin. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ini semua tindakan demi uang. Ketika insiden yang mendapat julukan Shaw the Master of Time Management terungkap di kehidupan masa lalunya, pria itu juga memohon kepada publik dengan ekspresi yang sama. Dengan pemikiran ini, Jasper kehilangan minat yang tersisa untuk mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.
vertikal dong. Gagal kayak. Cepnya masih bisa di take down, tapi pemain lainnya masih kuat buat lanjutin fake-nya dulu buat poin samping.